Kita lanjut tadi episode 1. Ada penguasa rumah lewat biasa main matiin lampu. Dan biasa juga udah usia segini kan kita harus merasa bisa bermanfaat lah. Jadi ngurus-urus si bungsu. Sekarang dilanjutin lagi ya. Jadi kejadian itu memang terlihat ada yang gak sederhana gitu kan. Jadi kok bisa lah kejadian rame di mana-mana. Dan pada saat itu alhamdulillah kawan-kawan para senior berhasil narik semua teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia masuk ke dalam kampusnya masing-masing sehingga tidak ada mahasiswa di lapangan. Nah, tapi yang kita tahu kejadian akhirnya ternyata itu tidak hanya di Jakarta, di beberapa kota. Ya sedih juga, prihatin bisa kejadian, tapi yang ketika itu kita semua melihat bahwa beruntung banget kebetulan gitu kan, tidak terpancing oleh dorongan berbagai macam hal turun ke lapangan, sehingga nggak kejadian kayak tahun 74. Nah, singkat cerita sih selanjutnya bukan itu gitu kan, bahwa proses politik selanjutnya banyak orang udah tahu lah. Tapi yang ingin disampaikan bahwa pelaku yang bikin rusuh itu nggak tahu siapa. Di dunia awam kayak ya banyak teman-teman dan lain-lain tidak pernah teridentifikasi. Nah, kembali ke kondisi saat ini di mana tadi mulai disebut akan rusuh, kemudian juga pakai strategi militer, itu semua bagus dalam artian bagian daripada foresight dan antisipasi supaya itu nggak kejadian. Tetapi mari kita lihat sekarang lebih jauh, karena kejadian-kejadian yang 3 fakta-fakta sejarah yang pernah dilewati oleh bangsa ini, itu semuanya adalah ada pergerakan, ada ketegangan politik, ada rekayasa dan macam-macam lah. Nah, saat ini itu rada beda karena kesulitan itu datangnya bukan karena politik, datangnya itu karena pandemi, karena virus ini datang gitu kan, punya tugas sendiri untuk memperbaiki bumi lah gitu kan. Kita harus punya niat baik, melihatnya dengan niat baik gitu kan, kedatangan corona ini. Nah, terjadinya ekonomi shutdown, kemudian juga berbagai sendi kehidupan itu goyang bahkan rontok, itu sebetulnya nggak ada urusan dengan politik dalam negeri, karena seluruh dunia juga kejadiannya begini. Nah, tetapi persoalannya adalah sekarang bagaimana ketahanan masyarakat. Nah, dalam pengalaman proses yang berjalan, kalau kita di lapangan itu untuk ngumpulin massa untuk bergerak ke satu tujuan, itu nggak pernah ada bisa berhasil dalam satu hari spontan. Ayo kita kumpul lari jalan, nggak bisa. Jadi pasti ada persiapannya berdasarkan pengamatan, pengalaman atau ya perjalanan lah. Itu selalu begitu. Jadi mesti ngomong dulu, mesti macem-macem. Nah, sekarang kalau kita hitung bahwa sekarang untuk di Jakarta PSBB ini sudah sebulan dan alhamdulillah aman, malah yang kecenderungannya menjadi tidak aman itu begal, nyuri, rampok, itu kuat terindikasi dengan proses yang diharapkan itu oleh Pak Yasona Lauli sebagai perlindungan hak asasi manusia terhadap saudara-saudara kita yang karena sesuatu hal tidak beruntung atau lupa hilaf di masa lalunya sehingga terpaksa harus menjalani proses hukum. Nah, sekarang banyak keluar. Nah,
supaya tidak kena corona. Inilah yang sekarang sebetulnya terindikasi, karena kita juga nggak punya bukti-bukti dan kita kan bukan investigator, bukan bekerja dalam memperdalam atau memperhatikan hal tersebut, tetapi dari informasi yang kita dapat saja itu diindikasikan bahwa narapidana inilah yang sekarang bikin resah dengan kejahatan-kejahatan. Nah, dalam konteks kerusuhan ini kalau mereka sendiri-sendiri, ya bahayanya adalah kalau ada yang ngegunain untuk menjadi asesinator. Itu yang paling bahaya sebetulnya. Nah, tetapi kembali ke dalam konteks ketika ada peluang, kemudian juga ada kita pernah juga lah tahu gitu kan, kalau dalam kondisi begini kan bisa memainkan sesuatu, maka bukan untuk menggulingkan presiden ya, tetapi bagaimana ini menjadi lebih merasa dibutuhkan, atau bahasa sederhananya dibajak lah gitu kan, legitimasinya. Jadi siapa yang berkuasa nggak penting, tetapi yang paling penting itu agenda siapa dan program siapa yang dijalanin gitu kan. Nah, kalau ada model-model begini yang kita tentu tidak harapkan, ini sebetulnya yang bahaya. Dan oleh karena ini bahaya, kalau kita lihat sekarang aja misalnya kayak Kemensos, entah bener itu videonya dari Kemensos sendiri, ngebagiin bingkisan aja seperti nyindir kepala daerah gitu kan, seakan lebih bagus dan lain-lain. Ini juga mancing sebenarnya, dan itu jelas-jelas gak ada gunanya. Untuk apa mancing ketegangan? Orang seluruh pemerintahan di Indonesia ini ya ujung-ujungnya pemerintah pusat. Gak ada pemerintah daerah hebat, ada apakah itu gubernur, apakah itu bupati, wali kota, ya ujung-ujungnya pemerintah ya yang tertinggi ya presiden gitu kan. Nah, perkara tahun 2024 kan presiden yang sekarang pasti nggak nyalonin lagi, udah 2 kali beliau. Dan sekarang juga katanya tanpa beban kan. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan begini, kalau untuk Jakarta itu pasti ada muspida lah gitu kan, kalau di daerah tuh kan, jadi musyawarah pimpinan daerah lah, gubernur, pangdam, kapolda gitu kan, dan yang lain-lain lah, perangkat gubernur gitu kan. Nah, yang ngegerakin keamanan tuh siapa? Terus yang biasa bermain komando tuh siapa? Nah, kalau saya perhatikan sekarang dari kacamata awam, mohon maaf ini, itu sepertinya tali kendali gubernur atau pimpinan daerah kepada aparat militer itu, baik tentara maupun polisi gitu kan, polisi, aparat pertahanan dan keamanan, itu seperti putus-putus. Artinya kalau ada faksi-faksi yang lepas gini akan rada susah. Nah, dalam konteks seperti ini itu menjadi sangat dinamis dan penting untuk gubernur-gubernur di daerah-daerah tertentu, mau tidak mau sekarang udah harus dirapatkan itu. Kenapa? Karena balik lagi yang saya bilang tadi, kalau nyolong, kalau malak, kalau begal, itu perorangan itu mereka bisa spontan dan kapan aja. Butuh, lapar, ada kesempatan, mereka punya keterampilan, kemudian juga kondisi lapangan memungkinkan, terjadi. Dan alhamdulillah polisi kita sigap gitu kan, banyak yang udah ketangkep lagi. Dan itu juga dimunculkan juga untuk penangkapannya untuk menimbulkan rasa aman. Terima kasih Pak Polisi. Nah, kembali kepada situasi keamanan ini, mohon Pak Presiden supaya gubernur itu sekarang didekatkan, atau bahasa lebih sederhananya, Panglima itu mendorong Pangdam atau apa namanya, seluruh kekuatan militernya itu untuk mendukung pemerintah daerah, pimpinan daerah. Jadi Panglima TNI itu lewat Kasadnya, kemudian juga kalau yang ada laut dari lautnya, yang ada pangkalan udaranya dari udaranya, itu mendukung pimpinan daerah. Begitu juga Kapolri mendukung juga daerah. Apalagi sekarang kan Pak Mendagrinya dari kepolisian juga, Pak Tito, Jenderal Tito Karnavian kan
beliau nih hebat gitu kan. Jadi saya kira ini perlu konsolidasi. Kenapa? Karena nggak usah lah mikir terlalu jauh sampai politik yang berat-berat. Tapi kalau misalnya ada terjadi rusuh-rusuh yang di engineering, itu bisa macem-macem. Bisa juga nanti ujungnya jadi bailout lagi kayak BLBI karena ada kerugian lagi dan lain-lain. Tapi yang paling bahaya adalah ketika itu tidak terkendali. Nah, apakah itu yang rawan sekarang daerah mana-mana saja? Tentu saya tidak punya data yang detail lah. Tapi paling tidak kalau kita baca selalu Jabodetabek. Kemudian kalau Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya. Terus kemudian juga mungkin Semarang dan sekitarnya. Di Jawa Tengah mana aja daerah yang rawan. Kemudian Jawa Timur. Yang keras kemudian ini kan biasanya di Sulawesi Selatan. Kemudian di Sumatera Utara dan daerah-daerah yang lain. Saya nggak paham. Dalam artian peta detailnya seperti apa. Tapi kembali lagi ke apa yang sedang berkembang saat ini. Saya kira apa yang disampaikan oleh Jenderal LBP bahwa militer punya strategi yang digunakan untuk proses ini mudah-mudahan berhasil. Tentu saya sebagai orang awam kan mendoakan, mendukung, mensupport. Kemudian yang dibilang Bang Adian bahwa ada indikasi ini mudah-mudahan diantisipasi. Termasuk juga mungkin yang disampaikan Mas Ardi gitu kan, intuisinya, feelingnya, ya mudah-mudahan ada diantisipasi kan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di daerah di mana-mana gitu kan. Tapi marilah kita sayangi negara ini gitu kan. Dalam kondisi seperti ini tidak ada yang nambah repot aja sudah repot gitu kan, apalagi ditambah repot. Dan balik lagi lah, mendingan kita banyak sabar, banyak doa.